panggil namanya, angkat tangannya bilang hadir. Oke? Adinda, Hadir. Habib, hadir. Ahmad Ali, hadir. Alfia, hadir. Alia, Anastasia, Anggir, Anjani, Vera, Dewi, Dupe, Zakira, Elmira, Erza, Genta, Gerald, Gusi, Hasna, Juan Sakti tadi namanya berapa kali? Guru, Fadir, Miko, Nafa, Bintang, Haji, Nadila, Alisa, Raita, Sagita, Sagila, Yuli. Jadi yang tidak hadir hanya dua. Kita doain semoga Anda juga lekas sembuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup tanahku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Pemuda jiwanya, pemuda badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih yang saya sekarang dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial yang disingkat dengan KAA dengan materi berpikir komputasional. Nah, di sini sebelum masuk juga pembelajaran kita isi meeting dulu nih. Isi meetingnya ayo bermain dengan gembira. Di sini yang perempuannya silakan, perempuannya minta 5. Biar kelompok perwakilan 1. Ayo perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 berarti. Ayo. Ya kelompok 1 maju silakan. Maju yang perempuan. Ayo satu kelompok 1. Ayo 1 aja. Ayo 1 orang 1 garis menghadap temannya. Menghadap temannya. Yang kecil di depan. Bikin 2 barisan. 2 sampai 3 barisan. Ayo berdua. Itu. Maju lagi saja. Cluenya adalah dengerin apa kata ibu ya. Cluenya adalah bermain dengerin apa kata ibu. Kalau ibu bilang maju berarti maju, loncat maju. Maju. Mundur. Gitu. Oke? Siap ya? Konsentrasi. Mulai. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke, bisa kasih tepuk tangannya. Sekarang adalah kebalikannya. Kalau ibu maju berarti kamu mundur. Maju. Mundur. Ke belakang. Oke, ke belakang nggak bisa, adanya mundur. Nah, kasih tepuk tangannya. Oke, dari speaking ini, kenapa dia tidak mundur ke belakang? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu alasannya. Ketika ibu bilang mundur, kenapa dia tidak mundur ke belakang malah diam aja? Ayo, instruksinya sebelumnya apa? Instruksinya mundur, tetapi ibu menginstruksikannya adalah ke belakang. Kira-kira cocok nggak sama instruksinya? Sama nggak? Nah, makanya dia tidak mengikuti instruksi itu. Sama seperti komputer. Komputer ini mengikuti instruksi manusia. Ketika manusia memerintahkan nih, membuat sesuatu. Nah, komputer itu mengikuti. Gitu. Nah, selanjutnya. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar apa nih yang lagi pegang laptop nih? Siapakah aku? Aku adalah Odi. Aku adalah Ani. Siapakah aku? Aku adalah Rob. Bagaimana cara kerjanya? Mengikuti instruksi manusia. Robot jawabannya bergerak mengikuti perintah manusia. Nah, di sini ada lagi nih. Kita liburan pantai ke Ayo. Kalau disusun menjadi jawabannya ayo kita liburan ke pantai. Jadi kalimat yang benar ini adalah pertanyaan pemantiknya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan konsep
konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu bisa menerapkan nih, apa sih itu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini kamu lihat videonya terlebih dahulu. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Beli dan berian kata komputasional di sini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah menebak, dia benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat diri, mencatat dan kelas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, atau yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang, di masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang, di sini berpikir komputasional atau berpikir sebagai komputer itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya apa? Gosok gigi, kemudian menyiapkan pelajaran, satu lagi mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, itu biasanya sudah kamu lakukan tuh dalam kehidupan sehari-hari kamu. Pentingnya berpikir dalam komputasional. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Dia yang tadinya berpikirnya kok cuma kayak gitu, ternyata ada jalan nih. Kayak misalnya kamu dari rumah ke sekolah. Di situ kan nggak cuma satu jalan, ada 2 jalan, ada jalan pintas dan ada jalan utama. Kamu bisa lewat jalan pintas untuk jalan yang lebih cepat. Lanjut. Kemudian membantu menghemat waktu dan lebih efisien tadi contohnya. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, kamu di rumah nih biasanya sudah terbiasa dengan HP. Siapa di sini yang punya HP sendiri? Nah, hampir semuanya sudah memiliki HP sendiri. Siapa yang HP-nya masih barengan sama orang tua? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 orang. Sebagiannya sisanya punya HP sendiri. Pasti udah tahu apa itu namanya TikTok, apa itu namanya AI, apa itu namanya YouTube, pasti udah paham. Nah, lanjut mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, biasanya kamu kalau mencari tugas kalau Google kan, kalau nggak ngerti atau YouTube, nah itu salah satu untuk mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi, tapi dengan di TikTok jawabannya dari Google, dipakai bahasa sendiri lagi. Nah, lanjut. 4 landasan utama berpikir komputasional. Di sini ada 4. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Masuk yang pertama dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Katanya masalah besar menjadi bagian yang kecil. Contohnya membuat mie instan, membuat jus, membuat kue, atau kegiatan yang dilakukan seperti piknik, berkemah. Nah, itu apa saja yang harus disiapkan gitu. Di sini contohnya adalah membuat jus mangga. Siapa yang doyan jus mangga? Nah, hampir semuanya suka jus mangga gitu. Nah, membuat jus mangga ini biasanya alat dan bahannya itu pertama buah mangganya dulu disiapin. Mangganya yang matang, jangan yang mentah. Kemudian air matangnya, gula pasir, es batu, blender, dan gelas. Caranya gimana Bu? Pertama dikupas dulu kulit mangganya, pisahkan antara kulit dan dagingnya dan bijinya. Kemudian potong mangga menjadi bagian yang kecil. Yang ketiga, mencampur semua bahan ke dalam blender. Setelah ditambahin gula, air, es, kemudian ditutup blendernya di blender sampai halus selama 30-60 detik, jangan lama-lama, jangan 1 jam. Terus menyajikan jus tuang di dalam gelas, ditambah topping boleh ditambah mangga atau daun mint. Nah, kemudian sudah juga jus mangga. Tadi mau nanya nggak komposisi? Berarti, kalau misalnya nih kamu ingin berkemah, alat apa aja yang ingin kamu siapin? Kamu mau kemah nih, kira-kira apa aja yang harus disiapkan? Tenda, terus makanan, terus apalagi kalau mau kemah? Tas, bantal, terus alat persiapan, kemudian kompor, terus minyak, lampu. Nah, dari itu adalah alat-alat yang digunakan untuk berkemah. Lanjut, pengenalan pola. Pengenalan pola kemampuan untuk menemukan dan memahami kesamaan atau urutan yang berulang. Contohnya, di sini contohnya ada sedikit video. Sudah dipecah. Misalnya kamu nggak pelipar dan tiba jadi di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya.
Ini katanya hiburan-hiburan itu. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa memilih mana bagian ayah, mana bagi kamu, mana bagi ibu, kakak, dan milik bersama. Di sini termasuk pengenalan pola. Kalau dalam matematika biasanya dia bilangan. Bilangannya ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, di sini contohnya, perhatikan datang angka atau di bawah ini lalu mengapa bagian yang kosong dengan pola yang tepat. Nomor 1, 2, 4, 6. Kira berapa? 10. Terus? 12. Kemudian persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi. Nah, selanjutnya lanjut. A, B, A, B, C, A, B, C, D. Selanjutnya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini adalah contoh pengenalan pola. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut ya. Materi selanjutnya adalah abstraksi. Menyederhanakan masalah dengan melihat bagian yang paling pentingnya saja. Contoh, aku sering ditempatkan secara berbaris dan teratur menghadap papan tulis. Siapakah aku? Ayo, aku sering ditempatkan secara berbaris dan teratur menghadap papan tulis. Yakin meja? Yakin meja? Jawabannya adalah kursi. Oke, algoritma. Algoritma itu proses membuat rancangan urutan langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara efisien. Ini contohnya membuat ulang tahun, rencana ulang tahun, membuat pesta ulang tahun. Kamu harus menyiapkan tanggal dan tempatnya di mana ulang tahunnya, daftarnya siapa saja yang mau diundang, kemudian siapkan undangannya, daftar makanan, minuman. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Coding terbagi menjadi dua, ada yang plug coding dan ada yang unplug coding. Kalau plug coding dia menggunakan perangkat komputer. Kalau unplug coding dia tidak menggunakan komputer, dia bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini plug coding. Plug coding ini dia menggunakan aplikasi yang namanya Broccoli. Nah, Broccoli ini, nah di sini ada aplikasi Broccoli, kamu bisa searching di Google, ketik namanya Broccoli di Google. Nanti dia muncul Broccoli Games. Di sini ada ciri-ciri hewan, ada hewan lebah, kemudian bebek, siput, dan kucing. Menyebutkan ciri-cirinya. Oke, siapa yang mau maju dari kelompok 1? Kelompok 1, ada nggak yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok 1, 2, ayo bintang maju bintang. Bebek dulu, coba sebutkan ciri-ciri dari bebek. Ya, bebek apa aja? Nah, dua lagi kalau bebek. Nah, benar nggak nih bebek itu punya bulu unggas dan halus? Nah, gambarnya belum dimasukin. Pagar yang atas. Nah, oke, kan tepuk tangan buat kita. Ayo kalian, kok maju. Niko yang kucing. Coba sebutkan ciri-ciri dari kucing. Oke, benar nggak ciri-ciri dari kucing? Benar, tepuk tangan buat Niko. Oke, kalau kucing, kita lanjut lagi. Itu yang disebut dengan coding, dia menggunakan komputer. Kalau coding ini, yang coding dia tidak menggunakan komputer, biasanya menemukan koordinat. Di sini, kamu lihat nih, di sini bendanya mobil. Mobil ini koordinatnya berapa berarti? A, 1. Kalau bola berarti koordinatnya C, 2. Kalau pesawat E, 3. Oke nggak? Ini adalah angka coding yang digunakan komputer. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok kalian 7. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan bersama-sama. Di sini nanti yang mendapatkan tugas ini ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya, kemudian dibaca dulu perintahnya nih. Ada perintahnya di sini. Kegiatan orientasi siswa pada masalah. Dibagikan dulu nanti sambil dilihat. Kelompoknya yang udah dapat ditulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Keluarkan alat tulis kalian. Peralatan kalian keluarkan. Ayo, keluarkan tapi tanpa mengeluarkan
Oke, ditulis dulu nama kelompoknya yang ada di sampul depan. Kalau sudah, dibaca terlebih dahulu nih perintahnya apa. Di sini perhatikan dulu ibu. Lembar kedua dibaca dulu. Setelah dibaca nanti kamu lihat langkah pertama dekomposisi. Dia disuruh ngapain kegiatan piknik. Berarti kegiatan piknik itu ngapain? Ada yang berenang, ada yang makan. Piknik itu banyak kegiatannya, nggak cuma diam aja. Kemudian barang-barang yang dibutuhkan tuh apa aja kalau piknik? Mulai dari makanan, karpet, gitu. Nah nanti kamu bisa melihatnya di dalam sini. Apa saja yang dibutuhkan? Gitu. Yang kedua, abstraksi. Kan, yang kedua adalah pengenalan soalnya. Nama barangnya apa? Sebutin nama barangnya yang tadi dari pertama. Kemudian kategorinya apa aja, makanan, minuman, atau perlengkapan barang, atau tidak sesuai. Perlengkapan barang itu misalnya kayak tas, karpet, itu termasuk dalam perlengkapan barang. Nah yang ketiga itu abstraksi. Abstraksi ini menurut kamu barang apa saja yang paling penting ketika dibawa ke tempat piknik? Yang paling penting, ingat ya, yang paling penting dibawa ke tempat piknik itu apa aja? Yang keempat, tuliskan langkah-langkah dan urutan kelompok kamu untuk mempersiapkannya. Langkah pertama harus ngapain kalau piknik kegiatannya. Yang pertama datang dulu nih ke tempat tujuannya mau di mana pikniknya, disebutin tempatnya. Ada yang di danau, ada yang di pantai, piknik kan banyak. Itu ada yang di taman. Nah, nanti setelah sudah dikerjakan semua tempat itu, kemudian kamu mengisi refleksi kamu, refleksi kelompok kamu. Hal yang dulu aku belum paham itu kamu apa yang belum paham. Nah, terus dekomposisi. Yang kedua menyiapkan tenda. Nah lanjut. Langkah kedua, apa saja langkah keduanya? Yang lagi perhatikan ini langkah kedua. Kategorinya. Mulai berkata mulai berkata masih orang yang tahu. Yang tujuh, yang terakhir refleksi hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama langkah berurutannya pertamanya. Yang kedua, yang ketiga. Refleksinya, refleksi. Hal yang perlu. Kalian saat jadi paham. Nah, hal yang dulu kamu lakukan apa? Menyusun tenda yang barunya. Yang barunya bisa menyusun tenda. Oke, dari kamu tiga ada yang nanya nggak? Kalian, apa pengertian dari algoritma? Pengertiannya algoritma aja. Algoritma itu apa? Algoritma menyusun langkah-langkah. Nah, menyusun langkah-langkah supaya kegiatan tersebut berjalan lancar. Belum. Ada lagi dari kelompok. Coba. Barang apa saja yang dibutuhkan saat Barang apa saja yang dibutuhkan saat piknik. Roti, makanan, kemudian lampu, mata, tenda, air. Terus
ujikan kecerdasan artifisial, benar nggak? Oke. Yang dari kami Ada yang nanya dari kelompok 4 apa? Ayo lanjut lah. Kelompok apa? Kelompok 4 mempersiapkan piknik. Mempersiapkan piknik. Menempati area untuk piknik. Jawab sama jawabannya. Ada lagi interaksi dan algoritma. Nah, kamu sudah melakukan ini semua nih dalam kegiatan piknik. Temanya piknik. Mulai dari menyiapkan alat dan bahan, menentukan tempatnya, membawa peralatannya, peralatan apa saja yang digunakan, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam piknik itu sudah kamu lakukan bersama kelompok kamu. Nah, di sini dikumpulkan tugas kelompoknya. Ibu, ayo kelompoknya dikumpulkan dulu tugasnya. Nah, udah dikumpulkan tugasnya, ibu akan memberikan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Soal evaluasinya apa? Kamu mengerjakannya sendiri-sendiri. Di sini ada 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Ada pilihannya A, B, C, D. Nanti kamu tinggal menentukan nih di sini. Ayo kerjakan sendiri-sendiri kalau ini. Nah, kerjain waktunya 10 menit dari sekarang. Menit. Waktunya 10 menit dari sekarang, kerjain sendiri. Termasuk mana atraksi, algo, bola, atau dicoba. Coba ibu ingin mengetes nih pelajaran hari ini, kira-kira kalian bisa atau tidak. Di sini ada 5 kotak. Mau pilih nomor berapa kelompok 1? 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1 pilih kotak nomor 4. Nah, dibaca soalnya apa? Nah, coba yang kedua sama bola warna ini apa nih? Algoritma kan? Atau pengalaman? Yang ketiga, ayo, suruh lagi yang buat pepperoni ya. Nah, hari ini udah cukup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Di sini, ibu akan bertanya kepada kalian, pelajaran apa hari ini yang kalian dapat? Hari ini pelajaran komposisi. Terus body, berpikir relasional. Nah, dari bagian-bagian itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Bagian apa yang paling kalian suka? Ayo, bagian mana yang paling kalian suka dalam pelajaran ini? Dekomposisi, terus algoritma. Terus ada lagi? Dekomposisi, algoritma. Nah, karena waktunya sudah habis, maka peralatannya boleh dimasukkan ke dalam tas. Kita siap untuk pulang. Ayo, dirapikan. Sebelum kita pulang, angkatannya kita doa sampai dahulu berdoa di pulang.
bahas besok. Nah, di sini langsung pulang, jangan kemana-mana. Barisan yang boleh pulang duluan adalah barisan yang bisa jawab ya. Yang barisan yang paling hati adalah